Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 31 Oktober 2024. Dan tentunya beragam informasi dari kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Tribuners. Di segmen kali ini menyoal penetapan 5 pimpinan DPRD Sulawesi Selatan akan diinformasikan lebih lengkap oleh jurnalis Tribun Timur rekan Renaldi dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Renaldi. Yang ada di studio. Baik, dan boleh disampaikan rekan Renaldi bagaimana suasana pelantikan kelima pimpinan DPRD Sulawesi Selatan periode saat ini? Silakan. Baik, terima kasih rekan Vio dan tentunya selamat sore untuk para tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali, pagi tadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, di mana 5 pimpinan definitif DPRD Sulawesi Selatan baru saja dilantik. Yang dimana tadi kami melihat pada pagi hari sekitar pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah sangat ramai di ruang rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan. Mulai dari luar area parkiran DPRD Sulsel itu banyak sekali dipenuhi oleh karangan bunga ucapan selamat untuk 5 pimpinan DPRD Sulawesi Selatan. Yang dimana dapat kita ketahui bersama Tribuners, adapun nama-nama yang terpilih menjadi ketua DPRD Sulsel ini berasal dari 5 partai berbeda. Yang pertama yang menjadi pimpinan itu ada Andi Rahmatika Dewi sebagai pimpinan DPRD Sulsel yang berasal dari Partai Nasdem. Lalu ada Rahman Pinada menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Sulsel yang berasal dari Partai Golkar. Setelah itu ada Partai Gerindra yang mendapatkan jatah sebagai Wakil Ketua 2 yang dipimpin oleh Yasir Mahmud tentunya. Kemudian untuk Wakil Ketua 3 ada Supriyadi Arif dari fraksi P3 Sulawesi Selatan. Dan terakhir yang mendapatkan posisi Wakil Ketua 4 adalah Posyandu Wawo dari Partai PKB yang juga kebetulan Posyandu Wawo ini adalah Ketua DPC PKB Kota Makassar. Di mana pada pelantikan pagi tadi juga terlihat di dalam ruang rapat paripurna ini sangat ramai dan seluruh keluarga dari pimpinan baik itu ketua DPRD maupun wakil ketua DPRD Sulsel ini hadir. Bahkan pejabat-pejabat tinggi juga terlihat di lokasi pada saat acara sumpah dan janji pimpinan DPRD Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Vio di studio. Baik, rekan Renaldi mungkin boleh disampaikan juga tadi sudah sempat di-spill sedikit bahwa tentunya hadir juga tokoh-tokoh penting. Lantas tokoh-tokoh penting yang disebutkan boleh disampaikan ada siapa saja yang terlibat dalam pelantikan hari ini? Iya, di mana pada pelantikan pagi tadi tentu banyak sekali dihadiri oleh tokoh-tokoh Sulsel tentunya. Seperti tadi kami melihat ada anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, ada Tamsil Lindrung yang turut hadir menyaksikan pengambilan sumpah janji Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Lalu di sana juga kami melihat ada mantan Wali Kota Makassar, yaitu Ilham Arif Sirajudin atau yang biasa akrab kita sapa dengan Iyas. Lalu ada calon wakil wali kota Makassar yaitu Alia Mustika yang juga selaku istri dari Ilham Arif Sirajudin atau Iyas. Juga kami di sana melihat ada 2 calon gubernur Sulsel yang sementara bergabung yang akan bertarung pada Pilkada 2024 kali ini, yaitu ada Andi Sudirman Sulaiman dan juga wakilnya Fatmawati Rusdi terlihat hadir di lokasi pelantikan. Juga ada Dani Pomanto dan Asar Arsyad yang hadir pada saat pelantikan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan. Tadi juga kami melihat Bupati Goa, Adnan Purista juga turut hadir di lokasi, dan PJ sementara Wali Kota Makassar ada Arwin Asis juga terlihat di lokasi. Keseluruhan ini mereka terlihat sempat melakukan sesi foto bersama pada saat pelantikan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan. Namun yang paling menarik perhatian kami tadi adalah bagaimana kekerapan 2 calon gubernur Sulawesi Selatan yang akan bertarung di Pilkada 2024 kali ini, yaitu Andi Sudirman dan Dani Pomanto. Di mana kami melihat mereka berdua ini sangat akrab meskipun sedang bersaing untuk menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Ilo.
Iya, baik. Rekan Renaldi mungkin tadi juga sudah disampaikan bahwa bukan hanya dari pihak eksekutif saja, tapi bahkan calon calon pejabat eksekutif di Sulawesi Selatan yang hadir juga dalam prosesi pelantikan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan periode 2024-2029. Lantas mungkin melihat komposisi dari para pejabat pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, kami melihat kan satu perwakilan dari keterwakilan perempuan, yakni Andi Rahmatika Dewi. Adakah tanggapan yang ia sampaikan selaku terpilihnya menjadi pimpinan? Ya, tentu ada tanggapan juga yang disampaikan dari Andi Rahmatika Dewi pada saat dia terpilih, di mana sebelumnya Andi Rahmatika Dewi ini menjabat sebagai Ketua Komisi pada periode 2019 hingga 2024 kemarin. Namun pada saat terpilih di periode 2024-2009 ini, Andi Rahmatika Dewi ditunjuk oleh Partai Nasdem Sulawesi Selatan untuk memimpin DPRD Sulsel, karena kita ketahui bersama bahwa Nasdem adalah partai pemenang dengan jumlah 17 kursi di DPRD Sulawesi Selatan, di mana yang dipercaya untuk memimpin DPRD Sulsel adalah Andi Rahmatika Dewi, atau wanita yang akrab kita sapa dengan sapaan Cicu. Di mana tadi tentunya Cicu juga menyampaikan sangat senang dengan karena telah dipilih menjadi Ketua DPRD Sulsel oleh Nasdem, karena amanah ini tentu sangat tidak disangka-sangka oleh dirinya. Setelah mendapatkan jabatan DPRD Sulsel ini, tentu kata Cicu tadi dia akan langsung menyiapkan alat kelengkapan dewan dan juga untuk pembentukan komisi-komisi yang ada di DPRD Sulsel serta badan-badan yang ada di DPRD Sulsel. Namun pada saat pembentukan komisi tentu Cicu harus melalui beberapa rapat terlebih dahulu oleh para legislator lainnya yang berada di DPRD Sulsel untuk mendapatkan satu kesepakatan bersama tentunya. Juga pada saat itu tadi juga Cicu sempat mengatakan bahwa untuk akan ada perombakan di setiap komisi yang ada di DPRD Sulsel karena akan mengikuti pola dari kementerian. Namun sebelum melakukan perombakan tersebut Andi Rahmatika Dewi masih akan menunggu bagaimana penetapan OPD di eksekutif nantinya, yaitu di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kan tentunya akan OPD akan mengikuti jalur dari kementerian-kementerian yang telah ditetapkan oleh Presiden terpilih kita, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu kiranya rekan Pio. Lantas mungkin boleh disampaikan, adakah informasi yang dihimpun oleh rekan Renaldi terkait sebenarnya agenda prioritas setelah terpilihnya kelima pimpinan DPRD Sulawesi Selatan periode ini, kira-kira akan merujuk pada agenda seperti apa? Ya, tentu tadi disampaikan Cicu, untuk saat ini untuk agenda prioritas sebenarnya sudah diumumkan pada saat pembentukan pada saat pembentukan kemarin ya, perancangan APBD 2024-2025 kemarin. Hal-hal seperti itu yang akan terus kembali dijalankan tentunya oleh DPRD Sulawesi Selatan. Namun untuk saat ini fokus utamanya adalah bagaimana pembentukan AKD dan juga komisi serta badan-badan yang ada di DPRD Sulsel tentunya. Karena pasalnya kata Cicu, saat ini ada banyak RPD yang harus dijalankan oleh DPRD Sulawesi Selatan, namun terkendala karena pada saat ini baru dilakukan pelantikan ketua definitif di DPRD Sulawesi Selatan, sehingga kemungkinan dalam 1 atau 2 minggu ke depannya di mana komisi yang ada di DPRD Sulsel ini akan terbentuk, karena tadi kata Cicu juga untuk fraksi Nasdem sendiri AKD-nya telah sepenuhnya lengkap, dan juga untuk penyusunan para legislator yang akan ditempatkan di komisi-komisi yang ada di DPRD Sulsel juga telah lengkap. Lalu untuk tadi kami berbicara dengan Wakil Ketua 1 DPRD Sulsel yaitu Rahman Pina, kalau untuk pembentukan komisi-komisi atau penempatan anggota-anggota Partai Golkar di DPRD Sulsel ini belum sepenuhnya selesai, karena masih harus melewati beberapa rapat terlebih dahulu oleh anggota-anggota dari fraksi Golkar itu sendiri. Seperti itu kiranya rekan Vio.
Iya, baik. Tentunya juga sembari menunggu agenda selanjutnya dari pimpinan DPRD periode 2024-2029, kita juga ingin mengetahui bagaimana pesan-pesan yang juga turut disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam pelantikan atau proses pelantikan hari ini. Adakah statement yang penting untuk kita ketahui bersama? Iya benar sekali. Tadi juga sempat dihadiri ya oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Prof Zudan. Dia juga sempat menyampaikan beberapa pandangannya pada saat pelantikan dan harapannya pada saat pelantikan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang definitif. Yang dimana Prof Zudan ini lebih banyak menyampaikan visi kepemimpinan Prabowo Gibran yang saat ini akan dilaksanakan. Dirinya ingin meminta pemerintah provinsi berada sejalan dengan visi Kabinet Merah Putih yang telah dibentuk oleh Prabowo Subianto itu sendiri. Di antaranya terkait kemandirian bangsa yang dimulai dari kemandirian pangan, kemandirian energi, ketercukupan air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi hijau. Kemudian dari sektor pendidikan, kesehatan infrastruktur, pembangunan desa, penanganan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi harus didorong bersama, baik itu dari ranah legislatif maupun dari ranah eksekutif tentunya. Uh, Dia ingin perekonomian di Sulsel ini tumbuh dari 5% menjadi 7 atau 8%. Seperti itu kiranya rekan Vio di studio. Iya, baik. Tentunya ada sudut pandang dan juga harapan-harapan yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan kepada 5 pimpinan DPRD periode 2024-2029. Terima kasih rekan Renaldi atas informasinya. Kami menunggu informasi terbaru dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dikabarkan oleh rekan Renaldi. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan dari Andi Rahmatika Dewi selaku pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024-2029. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Demikianlah tadi telah kita saksikan secara sesama dan penuh hikmah usaha masa jabatan tahun 2024-2029 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Pasca dilantik ini apa? Apa agenda pimpinan definitif berikutnya? Berikutnya pembentukan komisi, badan anggaran, badan legislasi, badan musyawarah, dan badan kehormatan. Itu kita target di pekan depan kita sudah bisa tuntaskan supaya teman-teman kerja-kerjanya lebih cepat karena banyak sekali RDP yang menanti, kemudian juga memang banyak tugas-tugas ke depan yang sudah perlu dikondisikan karena kan nggak ada komisi, tentu susah untuk kita rapat. Iya, Kak. Berarti sampai sekarang belum ada komisi? Kan harus definitif dulu baru bentuk komisi. Kalau legislatif sendiri kapan selesai itu? Kita target juga 1-2 pekan ke depan sudah selesai. Karena kan harus jadi tadi saya juga sempat diskusi apakah saya harus menyesuaikan karena mumpung saya disusun tatip dengan kementerian yang ada di pusat karena kan pembagian OPD kerja komisi, cuman ternyata Pak Gubernur bilang nanti mungkin kemungkinan besar tahun depan karena di pusat juga masih merapikan, jadi kita tunggu aja bagaimana. Demikianlah tadi telah kita saksikan secara sesama dan penuh hikmah usaha masa jabatan tahun 2024-2029 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
فيه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم. Demikianlah tadi telah kita saksikan secara sesama dan penuh hikmah pengesahan masa jabatan tahun 2024-2029 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم. Demikianlah tadi telah kita saksikan secara sesama dan penuh hikmah pengesahan masa jabatan tahun 2024-2029 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم. Demikianlah tadi telah kita saksikan secara sesama dan penuh hikmah pengesahan masa jabatan tahun 2024-2029 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم. Demikianlah tadi telah kita saksikan secara sesama dan penuh hikmah pengesahan masa jabatan tahun 2024-2029 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم. Demikianlah tadi telah kita saksikan secara sesama
dan penuh hikmah mengusahakan masa jabatan. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 31 Oktober 2024. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.